Shalom, perkenalkan saya atas nama Ronaldin Dolo, mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen, semester 4, kelas G. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teologi agama-agama dan filsafat agama. Video ini sebagai pemenuhan untuk melengkapi standar ujian dari mata kuliah Teologi Religionum. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian teologi agama-agama, di mana teologi agama-agama dalam bahasa Inggris disebut dengan Theology of Religions, dalam bahasa Latinnya Theology Religionum, adalah cabang dari ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon teologis terhadap kenyataan adanya pluralitas agama di luar dirinya. Fokus studi teologi agama-agama adalah bagaimana umat Kristen memandang dan menilai agama-agama lain, serta bagaimana hubungan yang positif antar agama dimungkinkan melewati teologi yang dikonstruksi. Yang berikut ialah tujuan teologi agama-agama. Tujuannya yaitu agar gereja-gereja secara teologis merumuskan solidaritasnya, rasa hormatnya, dan rasa senasib sepenanggungan untuk menghadapi persoalan bersama pada masa depan, serta bisa menjalin kerjasama yang erat antara semua orang beriman dan membentuk kerjasama yang produktif. Teologi agama tak lain adalah upaya refleksi teologis untuk menempatkan pluralisme sebagai pusat perhatian dan pusat persoalan. Yang berikut mengenai tentang filsafat agama. Filsafat agama mengandung berbagai macam pertanyaan tentang soal tujuan dan alasan manusia hidup di dunia ini semakin mengalir dalam bisikan hati manusia. Semakin bertambahnya kedewasaan seseorang membuat otak dan logika membentuk sebuah pengertian dan mengambil kesimpulan tentang adanya Tuhan. Filsafat agama sendiri merupakan fitrah manusia, terkadang tertutup kabut kegelapan yang mengakibatkan manusia tidak mau mengenal adanya Tuhan. Namun, kekuatan fitrah ini tidak dapat dihapuskan dan sewaktu-waktu muncul dalam kesadaran manusia yang menyebabkan kerinduan yang mendalam terhadap penciptaannya. Perpaduan antara naluri, akal, dan wahyu terjadi ketika Tuhan memberikan petunjuk berupa wahyu yang diberikan kepada para rasul-rasulnya. Yang berikut mengenai tentang ruang lingkup filsafat. Ada dua yang saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran suatu ajaran agama atau minimal untuk menjelaskan bahwa ajaran agama bukanlah sesuatu yang mustahil dan bertentangan dengan logika. Yang kedua ialah di mana ia memikirkan dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat pada ajaran agama tertentu, dan tanpa terikat pula untuk membenarkan ajaran agama-agama tertentu. Yang berikut yaitu tujuan filsafat agama, yaitu tujuannya yaitu untuk memperjelas dan menganalisis tentang ajaran agama, adapun daya hati untuk memuaskan perasaan penganut agama. Tujuan yang kedua yaitu membahas ajaran dasar agama, dan yang paling pokok adalah tentang Tuhan. Dalam filsafat agama, Tuhan tidak saja dibahas dari segi argumentasi, orang-orang yang argumentasi tentang eksistensinya, tetapi juga argumentasi orang-orang yang meragukan dan bahkan menolak eksistensinya Tuhan. Jadi filsafat agama itu dia lebih kepada pembahasan yang mendalam tentang Tuhan. Ya, kita masuk kepada yang berikut yaitu hubungan filsafat dan agama. Hubungan yang pertama antara filsafat dan agama yaitu yang pertama, agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan. Dibandingkan dengan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Jadi saling bertolak belakang. Yang kedua, agama adalah ciptaannya Tuhan, sedangkan filsafat hasil dari spekulasi manusia. Hubungan yang ketiga yaitu agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat menguji asumsi-asumsi Skinner. Yang keempat, agama mempercayai akan adanya kebenaran dan kenyataan
dogma-dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma sebagai kenyataan tentang kebenaran. Jadi saling bertolak belakang. Kesimpulan dari materi saya mengenai tentang teologi agama-agama dan filsafat agama, yaitu terdapat perbedaan-perbedaan antara filsafat dan agama filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari Tuhan. Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara penggunaan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Kebenaran yang diperoleh atau ditemukan oleh filsafat adalah murni hasil pemikiran atau logika manusia dengan cara perenungan atau berpikir yang mendalam, dalam artiannya radikal, tentang hakikat segala sesuatu yang disebut metafisika. Sedangkan agama mengajarkan tentang kebenaran atau memberi jawaban tentang berbagai masalah atau asasi melalui wahyu atau kitab suci yang berupa firman Tuhan. Baik, demikian hasil dari materi yang saya jelaskan. Jika dalam penjelasan video ini terdapat kekurangan, kesalahan, saya sendiri mohon maaf, dan biarlah selebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.